Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di pertemuan ketiga kelas 9. Adapun materi kita pada hari ini yaitu teks laporan percobaan kelas 9. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan. Nah, sekarang kita tambahkan kata percobaan. Jadi teks laporan percobaan di kelas 9. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baiklah, hari ini seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Jadi, pernahkah kamu membuat sebuah percobaan sederhana? Pasti pernah, apalagi di pelajaran IPA. Jadi, setelah kalian melakukan percobaan sederhana seperti itu, kalian akan membuat laporannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang membuat laporan teks percobaan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, ciri dan fungsi teks percobaan. Kemudian yang ketiga adalah struktur teks laporan percobaan. Kemudian yang keempat, nanti selanjutnya kita akan lihat ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi yang pertama adalah pengertian teks laporan percobaan. Jadi laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik itu berupa lisan maupun tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Jadi sedangkan percobaan ialah sesuatu bentuk kegiatan penelitian yang menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tulisan yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Jadi, teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan pun diduga mempunyai dugaan sementara ya. Jadi biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis seperti yang Ibu sudah sampaikan kemarin. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan ya. Seperti kemarin yang Ustazah atau Ibu sudah sampaikan bahwa teks laporan itu laporan percobaan itu sebelumnya kalian melakukan percobaan sederhana, ada namanya dulu hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya ciri-ciri teks laporan percobaan ya. Jadi ciri-ciri laporan teks percobaan yang pertama adalah harus objektif. Maksudnya menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya yang kemarin yang sudah Ibu sampaikan bahwa kamu menganggap bahwa semua penjual bakso yang di Makassar ini menggunakan formalin. Tapi setelah kamu membeli bakso di 3 tempat yang berbeda, kemudian kamu teliti, ternyata tidak semua penjual bakso itu menggunakan formalin. Nah, di sini kamu bisa menyampaikan bahwa ya secara objektif bahwa tidak semua penjual bakso itu menggunakan bahan formalin ya. Jadi tidak sesuai dengan hipotesis kamu atau dugaan kamu ya. Jadi apabila hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya kamu sedang menguji, di sini juga ada contohnya ya. Jadi misalnya kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk yang
dan stroberi. Kamu menduga bahwa buah jeruk punya vitamin C yang lebih tinggi daripada stroberi. Nah, ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dengan dugaan. Nah, di sini hipotesis tidak sesuai dengan hasil. Jadi, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi secara objektif apa yang hasil dari laporan percobaan kamu itu yang kamu tulis seperti itu ya. Selanjutnya ciri-ciri teks laporan percobaan berupa fakta. Jadi harus fakta. Jadi tadi selain objektif harus fakta. Nah, hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimatnya pun harus berupa fakta. Coba bandingkan kedua kalimat berikut ini. Ini adalah kalimat 1 dan kalimat 2. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 200 mg tiap 100 mg. Nomor 2, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, yang mana di sini kalimat fakta dan kemana kalimat bukan fakta? Ibu langsung saja jawab ya. Jadi kalimat 1 ini bukan fakta. Kenapa? Kenapa bukan fakta? Karena ada kata sekitar. Sekitar itu jadi di sini sekitar ini kalau ada kata sekitar artinya belum dia cuma mengira-ngira, sekitar 29. Jadi mengira-ngira. Jadi kalau mengira-ngira itu belum termasuk fakta. Bandingkan dengan kalimat kedua, terkandung 50 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Jadi tidak ada kata kira-kiranya atau sekitarnya. Jadi nomor 2 ini adalah kalimat fakta. Sedangkan nomor 1 bukan kalimat fakta. Seperti itu. Selanjutnya ciri teks laporan yang ketiga adalah lengkap. Jadi kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan kamu itu secara lengkap. Mulai dari awal percobaan sampai akhir hipotesis kamu. Kalau bisa juga disertakan dengan foto, diagram, tabel dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya si pembaca ini lebih tertarik atau lebih memahami. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri kebahasaan. Jadi, ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan adalah ada 5 ya. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Jadi harus menggunakan bahasa yang baku. Jadi tidak menggunakan dialek-dialek daerah. Menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Jadi mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung, menggunakan istilah teknis atau istilah kimia yang biasa digunakan dalam teks laporan percobaan. Kelima, menggunakan kata bilangan. Sama halnya tadi itu 24 mg, 25. Ya, jadi biasanya kalau dalam teks percobaan itu menggunakan kata bilangan. Kemudian yang keenam, memperhatikan kata depan dan imbuhan awalan. Jadi kata depan, di, ke, dan lain sebagainya ya. Ini yang keenam adalah ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks laporan. Bisa kamu buka di buku kamu halaman, silakan diperhatikan ya, di halaman 27. Jadi di halaman 27 itu ada contoh teks laporan percobaan. Nah, ini adalah struktur teks laporan percobaannya. Yang pertama ada judul. Nah, di sini di halaman 27 ini, 27 maksud Ibu ya. 27 di sini laporan percobaan membuat pelangi. Ada judul, kemudian yang kedua ada tujuannya. Apa sih tujuannya kamu dalam melaksanakan percobaan sederhana ini?
Dengan eksperimen membuat pelangi, kamu akan memahami proses pelangi, sebab kamu akan membuat pelangi sendiri. Jadi itu adalah tujuannya. Pelangi sangat indah dan menakjubkan untuk dilihat. Lihat 7 garis warna lengkungan di atas langit membuat anak-anak takjub. Bagaimana pelangi terjadi dan apa penyebabnya? Kamu akan membuat adikmu takjub dengan melakukan percobaan sederhana ini di rumah. Kamu berlatih membuat laporan percobaan. Nah, harus juga ada tujuannya. Apa tujuannya kamu melaksanakan percobaan sederhana tersebut? Kemudian yang ketiga, alat dan bahannya. Jadi ketika kita ingin melakukan atau membuat laporan percobaan sederhana, kita akan menyiapkan alat dan bahannya seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan percobaan sederhana tersebut. Kemudian ada hasil dan kesimpulan. Jadi ini ada 6 struktur teks laporan percobaan seperti itu. Hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas untuk kalian, tapi tugasnya Ibu tidak memberikan tugas semisal soal, Ibu tidak memberikan tugas semisal soal, tapi Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan mencatat hal-hal penting yang kalian sudah dapatkan tadi dari materi ini. Silakan dicatat di buku tulisnya dan difotokan, dikirimkan Ibu paling lambat hari ini sebelum pukul 13.00. Gampang sekali tugas hari ini ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, dan ingat tulis nama tak di kolom komentar sebagai absen kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa menyimak video dari awal hingga akhir pembelajaran ya. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.